Bunga kampus es yang ditakuti seluruh sekolah. Hanya manja pada saya. Harus memberi makan bunga kampus. Suaning adalah gunung es abadi. Banyak pengagum. Namun tak ada yang pernah bisa mendekatinya sekecil apapun. Tapi asalkan aku muncul, dia akan seketika berubah dari peri dingin menjadi orang yang suka menangis dan manja. Orang muda yang tidak bisa hidup tanpa aku. Mereka menanyaku, dengan alasan apa? Aku dengan alasan apa? Hanya karena dia adalah aku. Di ujung koridor, sejak kecil diberi makan sedikit demi sedikit. Kapten tim basket sekolah yang tinggi tampan sedang memegang seikat mawar, menyatakan cinta mendalam kepada Suaning. Sekitar dipenuhi orang-orang yang menonton dengan antusias. Suaning memegang buku. Wajahnya yang dingin tidak ada satu gelombang pun. Dia bahkan tidak menatap laki-laki itu sekalipun. Bibir tipisnya terbuka ringan. Hanya mengeluarkan satu kata. Seluruh ruangan bergejolak. Tidak heran itu Suaning. Tidak heran dia dinobatkan sebagai bunga kampus tingkat atas yang disebut peri manusia. Sombong dan dingin. Tidak ternoda debu. Wajah kapten tim basket itu langsung memerah seperti hati babi. Canggung terpaku di tempat. Aku menghela napas, menyusuri dari belakang kerumunan. Hanya lewat. Aku benar-benar hanya ingin lewat. Tapi tatapan Suaning seperti dipasang rada. Seketika menargetkan aku. Detik sebelumnya wajahnya masih beku seperti ribuan mil. Sekejap awan gelap menutupi. Detik berikutnya mata indahnya penuh dengan air mata. Kabut terlihat jelas. Mulutnya mengerut. Kesal seolah akan pecah. Suara Chen Yuzhou lembut dan manis. Masih berirama seperti menangis. Langkahku terhenti. Kulit kepalaku bergetar. Datang lagi dan lagi. Pandangan semua orang di ruangan beralih seketika. Semua terfokus pada aku. Teman sekelas yang biasa-biasa saja. Aku bisa merasakan banyak tatapan penuh kebingungan ekstrim. Tatapan marah hampir menembusku. Berlari cepat ke depanku di bawah sorotan semua orang. Dia mengulurkan tangan putihnya yang lembut dan menarik erat pinggiran bajuku. Air mata jatuh dengan suara plak. Seketika, dia marah padaku. Dia menunjuk kapten tim basket yang masih berantakan di angin. Astaga, jelas dia yang marah. Kan? Kapten itu hampir menjadi batu. Membuka mulut dengan wajah. Siapa aku? Aku di mana? Dia siapa? Ekspresi dia sedang apa? Teman-teman di sekitarnya pun terkejut sampai ternganga. Ini adalah si cantik dingin yang menangis di depanku. Si kecil yang manja dan mengeluh sambil menangis. Benar-benar peri dunia yang membuat orang tak berani mendekat. Dengan tak berdaya, aku mengangkat tangan dan mengusap air matanya dengan ujung jari. Gerakanku yang terampil malah membuatku merasa iba. Sudah. Jangan menangis. Aku menenangkannya dengan suara lembut. Kenapa aku marah padamu? Berkata dengan terengah-engah. Dia menghalangi jalanku. Tidak membiarkanku pergi. Tatapannya menakutkan. Kakak? Itu tatapan kagum? Bukan menakutkan. Bukan tatapan menakutkan. Aku menoleh melihat kapten tim basket yang sudah benar-benar kebingungan. Dia menatapku. Lalu melihat. Dengan gagap dia bertanya, apa hubungan kalian? Pertanyaan ini sudah ditanyakan kepadaku 800 kali. Aku mengulurkan tangan. Dengan sayang namun tak berdaya. Mencubit. Wajah kecilnya memerah karena menangis. Dia segera menggosok pipinya ke telapak tanganku seperti kucing. Aku menatap semua orang. Menunjukkan senyum ala jawaban standar resmi. Tidak ada pilihan. Dia adikku. Sejak kecil dia memang pemakan manis. Sebagai kakak, aku memberi makan orang dewasa dengan tanganku. Menyusui terus ini gagal. Tidak bisa lepas dariku. Kembali ke kelas. Masih erat mengikut di belakangku. Seperti ekor kecil yang tak bisa lepas. Dia duduk di kursi belakangku. Di atas. Bel pelajaran belum berbunyi. Aku tidak perlu menoleh. Tapi tetap tahu itu dia yang melakukannya. Aku menurunkan suara menanyakan suaranya. Menyedihkan. Dengan sedikit rasa tidak adil yang sulit terlihat. Aku lapar. Bubur ikan. Aku melihat jam tangan. Masih ada 2 pelajaran lagi sampai waktu makan siang. Orang ini terus bicara. Aku menahan diri. Berkata bahwa di belakangku hening selama 2 detik. Lalu aku mendengar suara Isa kecil yang sangat ditekan. Pelipisku berdegup kencang lagi. Aku segera mengeluarkan sebuah paket kertas kecil dari laci. Memberikannya dari belakang tanpa jejak. Buka mulut. Dari belakang terdengar suara gemerisik. Aku bisa membayangkan itu seperti anak burung yang menunggu makanan. Dengan patuh membuka mulut. Di dalam paket kertas itu ada kue kering cranberry yang aku panggang secara spontan saat pergi pagi itu. Dia tidak suka yang terlalu manis. Jadi gula dikurangi setengah. Dia suka cranberry kering. Sedikit lebih banyak. Biskuitnya agak renyah. Dia sangat pilih-pilih makanan. Dia tidak menyentuh sekali pun makanan penutup yang dibeli dari luar. Seperti yang kukatakan, dia dibesarkan olehku. Tidak ada sedikit pun kebohongan dalam kalimat ini. Dulu dia tinggal di sebelah rumahku. Masakan tante itu sulit dijelaskan. Suaning sejak kecil kurus seperti kecambah. Tidak suka makan adalah masalah terbesarnya. Setiap kali tiba waktunya makan, seluruh gedung dapat mendengar teriakan tante yang mengejar dia untuk memberi makan. Sampai suatu hari ibuku membuat sayap ayam kola. Aroma itu menarik kucing kecil yang rakus di sebelah. Dia berdiri dengan mata menatap di depan pintu rumahku. Tubuh kecil. Air liur hampir mengalir. Aku mengambil sepotong dan memberikannya padanya. Dia dengan hati-hati menggigit sejumput kecil. Matanya langsung bersinar. Sejak hari itu, dia menjadi pengunjung tetap di meja makan kami. Kemudian ibuku sibuk bekerja. Tugas memasak jatuh ke pundakku. Aku pun secara wajar menjadi pemberi makan khusus Suaning, agar dia makan lebih banyak. Saya mencoba berbagai cara untuk meneliti resep masakan. Sarapan, makan siang, makan malam, teh sore,
camilan malam. Saya hampir mengurus semua makanan dia. Bibi merasa senang dan santai. Bercanda berkata, ingin langsung menyerahkan putrinya kepada saya sebagai menantu kecil. Saat itu saya menganggapnya hanya lelucon. Namun seiring bertambahnya usia, saya menyadari sesuatu terasa tidak beres. Ketergantungan Suaning pada saya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia hanya makan makanan yang saya masak. Dia hanya minum air yang saya tuangkan. Bahkan ketika saya tidak di rumah, dia bisa menahan lapar selama sehari. Sampai saya kembali. Bibi menjadi panik dan berkata tidak boleh. Wanita berusia 18 tahun berubah. Tidak mungkin terus bergantung pada saya. Maka mereka bergabung. Mereka melancarkan rencana pemisahan menyeluruh bagi kami berdua. Mereka mengirim saya ke kamp musim panas di luar kota. Selama 1 bulan penuh. Sebelum berangkat, saya melihat Suaning yang menangis terengah-engah. Hati saya juga terasa sakit. Namun saya tahu dalam hati, ini memang harus dilakukan. Dia harus belajar menjadi mandiri. Tapi saya tidak menyangka 1 bulan belum selesai. Sebenarnya, seminggu kemudian saya dibawa pulang oleh ibu. Yang terlihat adalah dia kurus 1 lingkaran penuh. Suaning berbaring di tempat tidur rumah sakit. Dokter berkata, malnutrisi ditambah depresi. Selama seminggu saya pergi, dia hampir tidak minum sedikit pun. Saat melihat saya, dia langsung menangis dengan teriakan, wah, menangis dengan sangat memilukan. Dia memeluk saya dengan sekuat tenaga. Chen Yuzhou, apakah kamu tidak mau aku? Apakah kamu juga merasa aku mengganggu? Pada saat itu, semua akal dan tekad saya langsung runtuh. Saya memeluknya, sambil menepuk punggungnya. Aku ingin kamu. Aku tidak akan membiarkanmu kelaparan lagi. Sejak hari itu, rencana menyapi sepenuhnya dinyatakan gagal. Aku juga menyerah. Biarlah dipelihara. Kucing kecil yang dibesarkan sendiri, masih bisa bagaimana lagi? Menyayanginya saja. Pelajaran olahraga sore, kegiatan bebas. Para gadis berkumpul berkelompok kecil. Pusat pembicaraan selalu tentang Suaning. Tentu saja ada juga keindahan puisi saya. Kamu dan kakakmu memang sangat akrab. Seorang gadis tersenyum dan memulai percakapan. Suaning sedang duduk di atas rumput. Dia meminum jus yang kubawa dari rumah dengan tegukan kecil. Dia hanya minum jus yang saya peras sendiri. Mendengar pertanyaan, dia mengangkat kepala. Matanya mengandung sekilas kebingungan. Sepertinya dalam dunianya, ini sebenarnya bukan masalah. Aku dan dia memiliki hubungan baik. Bukankah itu sudah seharusnya? Seorang gadis lain berani mendekat. Dengan penasaran menanyakan kepada Chen Yuzhou, apakah dia benar-benar kakak kandungmu? Kalian tidak senama? Ya, pertanyaan itu menjadi lebih tajam. Alis Suaning sedikit mengerut. Dia tidak suka menjawab pertanyaan orang lain, terutama pertanyaan yang baginya terasa bodoh. Aku sedang ingin melangkah untuk membantu. Lalu aku melihat tidak jauh dari situ, Kapten tim basket, Lu Feng, datang bersama beberapa orang. Dia mengganti seragam bola. Rambutnya masih meneteskan air. Jelas baru saja selesai bermain bola. Dia langsung berjalan ke depan Suaning, memandangnya dari atas dengan pandangan tinggi. Matanya mengandung sedikit rasa ingin tahu, sedikit rasa tidak puas. Suaning, dia membuka mulut. Aku masih tidak mengerti. Suaning mengangkat pandangan dengan tatapan dingin, seperti sedang melihat orang asing. Tidak mengerti apa? Lu Feng menarik napas dalam, sepertinya memberi semangat pada dirinya sendiri. Aku tidak mengerti di mana sebenarnya aku. Dalam hal latar belakang keluarga, mengenai penampilan, mengenai kemampuan, bagian mana dari diriku yang tidak lebih baik darinya? Kenapa kamu lebih memilih menempel pada seorang kakak yang disebut-sebut itu daripada mau melihat orang yang benar-benar menyukaimu? Suaranya sangat keras, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Udara langsung menjadi tegang. Aku berdiri tak jauh, mengepalkan tangan. Suaning perlahan bangkit. Tingginya hanya sampai bahu Lu Feng, namun auranya tidak kalah sama sekali. Melihat Lu Feng kata demi kata, tidak jelas. Dengan apa kamu membandingkan dirimu dengan dia? Suaranya tidak keras, namun nada bicaranya tak dapat diragukan. Saat aku lapar sampai perut rasa sakit, dia yang di dapur memasak semangkuk mie panas untukku. Saat aku sakit dan tidak nyaman, dia menjaga di samping tempat tidurku sepanjang malam. Ketika aku disalahpahami semua orang dan ditinggalkan seluruh dunia, dia tanpa ragu berdiri di sisiku. Matanya beralih ke arahku. Pandangan dinginnya langsung mencair, menjadi sangat lembut. Semua tentang latar belakang keluarga, penampilan, dan kemampuan yang kamu sebutkan tidak ada artinya bagiku. Karena di dunia ini hanya ada satu, Chen Yuzhou, dan hanya masakannya dia yang ada. Barulah aku bisa memakannya. Setelah berkata itu, dia tidak lagi menatap Lu Feng. Dia melangkah cepat menujuku. Sekali lagi di depan semua orang, dia menggenggam erat pinggiran bajuku, memandangku dengan kepala terangkat. Matanya berkilau, seperti dipenuhi cahaya bintang. Yuzhou, aku haus. Jus tadi terlalu manis. Aku ingin minum air lemon yang kamu buat sendiri. Sekarang dia harus dengan tegas mengajukan permintaan. Seakan-akan perdebatan tadi melawan banyak cendekiawan. Ratu dengan aura penuh itu sebenarnya bukan dia. Aku melihat bagian paling lembut di hatinya tersayat tajam. Apalagi yang bisa kukatakan? Aku hanya bisa menyerah. Aku menghela napas, menggaruk hidungnya. Mengerti. Aku menarik tangannya, berbalik dan pergi. Di belakangku ada wajah Lu Feng yang pucat dan tumpukan dagu yang hancur. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak akan pernah mengerti. Dunia Suaning sangat kecil. Begitu kecil hanya cukup untuk menampung satu orang dan 3 kali makan sehari yang dibuat orang itu. Di jalan pulang, Suaning selalu diam. Dia hanya memegang tanganku. Langkah demi langkah berjalan sangat lambat. Dia punya masalah di hati. Setiap kali dia punya masalah di hati, dia menjadi sangat diam. Lampu jalan membuat bayangan kami memanjang. Aku tidak bertanya. Aku menunggu dia yang berbicara dulu. Saat hampir sampai di pintu rumah, dia akhirnya berhenti melangkah. Dia menunduk. Suaranya pelan-pelan. Apakah aku sangat tidak berguna? Aku terdiam sejenak. Kenapa kamu bilang begitu? Aku hanya bergantung padamu. Hanya membuatmu repot. Jika
Jika tanpa kamu, aku mungkin benar-benar kelaparan sampai mati. Suaranya membawa sedikit kelemahan dan kebingungan yang belum pernah ada sebelumnya. Hatiku terasa sesak. Tampaknya kata-kata Lu Feng hari ini masih membuatnya terganggu. Aku berhenti, berbalik, menatapnya dengan serius. Suaning, kau menatapku. Dia perlahan mengangkat kepala. Mata berwarna merah. Kau tidaklah tidak berguna. Kamu hanya membutuhkan aku saja. Aku menyusun kata-kata. Ingin dia mengerti. Seperti aku butuh udara. Seperti ikan butuh air. Aku butuh kamu. Kamu juga butuh aku. Itu bukan tidak berguna. Aku macet. Apa ini disebut ikatan saudara yang dalam? Sahabat masa kecil. Sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan kerumitan hubungan kita. Ikatan yang menembus hingga ke tulang. Suaning menatapku. Di matanya melintas secercah harapan. Apa namanya? Aku membuka mulut. Tapi akhirnya aku kehilangan semangat. Disebut pasangan makan yang cocok sejak lahir. Dia tertawa terbahak-bahak. Air mata masih menetes di bulu matanya. Senyumnya seperti matahari setelah hujan. Bersih dan hangat. Apa yang memarahinya sambil bergumam pelan. Namun awan gelap di antara alis dan matanya sudah hampir menghilang. Aku tahu dia sebenarnya sangat berkelas. Selama aku masih di sini. Selama aku mengucapkan satu kata. Kembali ke rumah. Aku masuk ke dapur dengan terampil. Mencari lemon dan madu. Suaning mengikutiku dari belakang. Seperti pengawas kecil. Aku memotong lemon. Dia melihatku menuangkan madu. Dia melihatku menuangkan air panas. Dia masih menatap dengan pandangan yang fokus dan khusyuk. Seolah-olah aku sedang melakukan upacara suci. Suhu air harus tepat 50 derajat. Tidak panas di mulut. Lemon harus 2 iris. Tidak boleh lebih. Rasanya asin dan asam. Madu harus setengah sendok. Tidak boleh kurang. Tak suka pahit. Kebiasaan ini terukir dalam tulang. Aku bisa melakukannya bahkan dengan mata tertutup. Aku menyerahkan air lemon yang sudah diseduh kepadanya. Dia memegang cangkir dengan kedua tangan. Dengan hati-hati dia meniupnya. Lalu dia meneguk sedikit. Ekspresi puas itu seperti meneguk minuman surga. Dia tersenyum padaku dengan mata melengkung. Melihat wajahnya yang tersenyum, aku tiba-tiba merasa kekesalan yang disaksikan banyak orang sore itu menghilang. Memelihara kucing kecil yang pemilih dan melekat ini sepertinya juga cukup bagus. Pada saat itu, ponsel saya berdering. Itu panggilan dari ketua kelas. Chen Yuzhou. Kegiatan kelompok akhir pekan. Kamu ikut tidak? Pergi ke peternakan di pinggiran kota yang memungkinkan kita memasak sendiri. Secara refleks saya ingin menolak. Saya tidak suka kegiatan kelompok. Tapi saya belum sempat berkata. Di sebelah saya, Suaning mendekat. Matanya bersinar luar biasa. Dia langsung meraih ponsel saya. Dengan suara keras berkata, kami ikut. Saya seharusnya tahu. Aktivitas apapun yang melibatkan kata, memasak, sangat memikat bagi Suaning. Pada pagi-pagi sekali Sabtu, saya ditarik dari tempat tidur olehnya. Chen Yuzhou, cepat, kita akan terlambat. Saya berambut berantakan seperti sarang ayam. Dengan mata masih mengantuk menatapnya. Dia sudah berpakaian rapi. Membawa tas kecil berwarna merah muda. Dengan semangat melompat di tempat. Dengan sikap itu, tidak ada lagi sedikit pun kesan dingin seperti peri manusia. Jelas dia seperti anak sekolah yang akan pergi piknik musim semi. Saya menghela napas dengan tak berdaya. Saat ini baru jam 6. Bus besar baru berangkat jam 9. Tidak boleh. Kita harus pergi lebih awal. Saya akan pergi ke pasar sayur membeli bahan paling segar. Dia menggoyang lengan saya sambil manja. Bagaimana? Oke, Chen Yuzhou, saya menyerah. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya pasrah bangun, mencuci muka, ganti baju. Lalu dia menyeret saya langsung ke pasar sayur terdekat. Pasar sayur di pagi hari penuh aroma kehidupan. Suaning seperti burung kecil yang bahagia, berkeliling di antara setiap kios. Chen Yuzhou, tomat ini barang bagus. Kami beli ini untuk membuat udang besar saus tomat dan bubur ikan. Lihat. Iga ini sangat segar. Kami akan masak iga asam manis untuk makan siang. Dan ikan ini juga. Lihat matanya yang bagus. Kami makan ikan bakar malam ini. Dia sambil berbicara menatapku dengan mata yang berkilau. Maksudnya dalam tatapan itu sangat jelas. Cepat beli. Cepat beli. Semuanya dibeli. Aku mengikutinya dari belakang. Rela mengoperasikan mesin pembayaran dan menanggung beban. Melihatnya, terlihat dia bersorak gembira karena berhasil membeli bahan makanan yang diinginkan. Aku tiba-tiba merasa pagi seperti ini juga cukup bagus. Setidaknya lebih baik daripada tidur malas di tempat tidur. Saat kami bergegas dengan banyak tas ke tempat kumpul, sebagian besar teman sudah tiba. Melihat kami berdua, ekspresi semua orang menjadi agak aneh, terutama ketika melihat apa yang saya bawa di tangan. Bahan yang cukup untuk membuka sebuah warung kecil. Ketua kelas datang dengan wajah ingin berkata tapi terdiam. Peternakan Chen Yuzhou sebenarnya menyediakan paket makan. Aku belum bicara. Suaning mengintip dari belakangku. Makanannya di luar tidak enak. Dia berkata dengan yakin. Masakan Chen Yuzhou yang paling enak. Di dalam bus, Suaning duduk di sampingku. Wajar saja, dia bersandar pada bahuku dan cepat tertidur. Sinar matahari menembus jendela bus dan menyinari wajahnya yang tidur tenang. Bulu mata panjangnya seperti dua kipas kecil. Aku secara refleks menyesuaikan posisi duduk, agar dia lebih nyaman bersandar. Di barisan depan kami duduk Lu Feng. Dia menatap kami dengan tatapan yang rumit. Setelah mobil mulai bergerak, dia akhirnya tak tahan lagi dan menoleh kembali. Dia menatapku sambil menurunkan suaranya, dengan sedikit provokasi. Chen Yuzhou, apakah kamu pikir dengan cara ini kamu bisa melindunginya seumur hidup? Aku mengangkat pandangan menatap matanya. Suatu hari dia akan tumbuh dewasa. Harus berinteraksi dengan masyarakat, harus menikah. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih akan mengikutinya untuk memasak di rumah suaminya? Gambarnya seperti jarum, tepat dan kejam, menancap lurus ke sudut paling rahasia hatiku. Ya, berapa lama aku bisa melindunginya? Berapa lama aku bisa berada untuknya? Aku belum pernah memikirkan pertanyaan ini. Atau bisa dikatakan aku selalu sengaja menghindari pertanyaan ini. Aku menundukkan kepala.
Melihat dia bersandar di bahuku, Xuanling yang tidur tanpa waspada. Dia tampaknya bermimpi sesuatu. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Apakah dia bermimpi tentang makanan enak? Hatiku terasa kacau. Lu Feng melihatku diam. Dia mengira dia menyentuh titik lemahku. Sudut bibirnya menampilkan senyum puas. Kau tidak bisa memberinya masa depan. Tapi aku bisa. Aku tidak menanggapinya. Aku hanya mengulurkan tangan. Dengan lembut, aku menyisir sehelai rambut kecil di pipi Xuanling. Aku tidak tahu apa itu masa depan. Aku hanya tahu bahwa saat ini seluruh dunianya hanyalah aku. Itu sudah cukup. Suasana di rumah pertanian sangat bagus. Gunungnya hijau, airnya jernih. Teman-teman sekelas berlarian seperti kuda liar yang lepas. Sedangkan aku terikat kuat di dapur oleh Xuanling. Dapur rumah pertanian itu terbuka, sangat besar. Semua peralatan masak lengkap. Xuanling mengelilingi satu putaran. Dia mengangguk puas. Lalu dia membawa sebuah bangku kecil. Duduk di pintu dapur. Menatapku dengan penuh harap. Bubur ikan. Aku lapar. Aku mengikat apron dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang kami beli pagi ini. Mencuci sayur, memotong, menyiapkan bahan. Alirannya lancar seperti awan dan air. Cahaya matahari masuk dari luar jendela. Aroma makanan menyebar di dapur. Xuanling menurunkan dagunya. Diam-diam menatapku. Tatapan itu penuh konsentrasi dan tergila-gila. Segera aroma iga saus asam manis menyebar keluar. Rasa asam manis itu menarik banyak teman sekelas. Wow, wah. Wanginya enak. Bubur ikan Chen. Kamu juga bisa masak. Keren banget. Keterampilan ini setara dengan koki profesional. Semua orang berkumpul di pintu dapur sambil terkagum-kagum. Lu Feng juga mendekat. Dia melihat iga berwarna menggoda di dalam panci. Lalu dia menatapku lagi. Ada sekilas rasa tidak hormat di matanya. Masa itu ada apa-apanya bagi pria? Seharusnya ambisinya luas. Bukan menghabiskan hari di dapur. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk didengar orang di sekitarnya. Suasana langsung menjadi agak canggung. Aku tidak menanggapinya. Dengan fokus, aku mengurangi saus pada iga, tapi Xuanling tidak senang. Dia berdiri menghalangi Lu Feng, seperti binatang kecil yang melindungi makanannya. Kamu tidak mengerti apa-apa. Masak saja sudah luar biasa. Chen Yuzhou adalah orang terhebat di dunia. Dia melindungi aku dengan cara yang galak tapi menggemaskan. Lu Feng tercekik sampai tak bisa berkata. Wajahnya berubah-ubah antara pucat dan merah. Saat itu, seorang gadis membawa nampan kue yang baru diambil dari dapur belakang restoran pedesaan. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Dia adalah ketua seni kelas. Namanya Su Xiaoyu. Dia cantik manis. Biasanya dia bisa berbicara dengan siapa saja. Semua, jangan berdiri. Coba kue bunga Osman ini. Buatan rumah mereka rasanya sangat enak. Dia menyambut semua orang dengan hangat. Lalu dia membawa piring dan datang ke depanku. Dia tidak melihat Xuanling, tapi langsung menatapku. Tersenyum dengan alis dan mata melengkung. Kau juga sudah berusaha keras. Istirahat sejenak. Coba ini. Dia mengulurkan piring ke depanku. Tercium aroma ringan bunga Osman. Aku belum sempat berbicara. Di sampingku, Xuanling tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangan, langsung menjatuhkan piring yang dipegang Su Xiaoyu. Piring porselen putih jatuh ke lantai, berpecah menjadi banyak bagian. Kue bunga Osman berhamburan di seluruh lantai. Semua orang terkejut, termasuk aku. Senyum Su Xiaoyu kaku di wajahnya. Mata langsung memerah. Xuanling, apa yang kamu lakukan? Xuanling tidak menatapnya sekalipun. Dia menatapku dengan tajam. Di matanya seolah ada api cemburu yang menyala. Dia menunjuk kue kembang Osman yang berada di tanah. Tidak boleh makan. Suaranya bergetar. Kamu tidak boleh makan makanan yang diberikan orang lain. Perutmu hanya boleh menampung makanan yang aku suka. Tanganmu juga hanya boleh membuat makanan yang aku suka. Kamu adalah bubur ikan tenggelamku. Dia berteriak sampai suaranya serak. Air matanya jatuh seperti mutiara yang terputus dari benangnya. Seluruh dunia seakan menjadi hening. Hanya tersisa sikapnya yang dominan dengan nada menangis. Pengumuman yang penuh rasa bersalah. Aku melihat jantungnya seakan terjepit kuat oleh tangan tak terlihat. Sakitnya membuatku tidak bisa bernapas. Aku selalu mengira ketergantungannya padaku berasal dari kebiasaan. Karena kami telah bersama sejak kecil, siang dan malam. Sampai saat ini, aku melihatnya ketika seorang gadis lain memberiku sepotong camilan. Lalu dia langsung kehilangan kontrol. Terlihat dia menangis histeris. Aku baru menyadari, ini bukan kebiasaan. Ini jelas cinta. Ini adalah dominasi yang obsesif dan tidak masuk akal. Namun juga cinta yang murni sampai ke ujung. Aku tidak peduli apa-apa lagi. Aku segera melepas apron. Mendekat ke depannya. Aku menggenggam tangan dinginnya. Ikuti aku. Aku menariknya. Dengan tatapan terkejut semua orang, kami berlari keluar dari rumah pertanian. Aku membawanya ke sebuah hutan kecil di belakang gunung. Tempat ini sangat tenang. Hanya suara desiran angin melalui dedaunan. Begitu meninggalkan kerumunan, Xuanling tidak bisa menahan lagi. Dia berjongkok, memeluk lututnya, dan menangis keras. Menangis sampai hati hancur, seolah ingin meluapkan semua rasa bersalah. Aku tidak mencoba menenangkannya. Aku hanya berdiri diam di sisinya, menunggu dia. Setelah selesai menangis, dia butuh meluapkan. Menangis sangat lama. Suara tangisnya perlahan mereda, menjadi isak kecil yang pelan. Saya menyerahkan selembar tisu kepadanya. Dia mengambil tisu itu dan mengusap air matanya. Matanya merah seperti kelinci, menatap saya dengan penuh belas kasihan. Apakah kamu marah? Dia bertanya dengan hati-hati. Saya tidak sengaja. Aku hanya melihat dia memberi kamu sesuatu. Hatiku terasa tidak nyaman. Aku tidak dapat mengendalikan diriku. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Aku menghela napas, duduk di sampingnya. Xuanling, aku menatap matanya. Setiap kata, bertanya dengan sangat serius. Di dalam hatimu, aku sebenarnya apa? Apakah aku kakak? Apakah aku koki atau sesuatu yang lain? Pertanyaan ini harus aku klarifikasi. Kita tidak bisa terus begini yang samar-samar. Xuanling terkejut. Dia menatapku. Ada secercah kebingungan di matanya. Dia menggigit bibirnya dan menunduk. Aku tidak tahu suaranya kecil seperti dengungan nyamuk. Aku hanya tahu aku tak bisa tanpanya. Kamu tidak bisa melihat dirimu. Aku akan merasa cemas. Kamu berbicara dengan perempuan lain. Aku akan merasa tidak nyaman.
aman. Kamu makan sesuatu yang diberikan orang lain. Aku akan sangat marah. Aku mengulurkan tangan dan mencubit hidungnya yang memerah karena menangis. Bodoh? Ini bukan ketergantungan. Ini disebut suka? Tubuh Suaning bergetar tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengangkat kepala, menatapku dengan tak percaya. Sepasang mata indah itu penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Menyukai aku? Mengangguk. Seperti Lu Feng menyukaimu. Kamu juga menyukaiku. Aku melihat jantungnya berdegup kencang. Suaning menatapku dengan kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Selama setengah hari tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Wajahnya memerah dengan cepat yang terlihat dengan mata telanjang. Dari pipi ke telinga lalu ke leher. Seperti udang yang sudah direbus. Jadi begitu ya? Ternyata perasaan ketika melihat dia bersama cewek lain. Di dalam hati terasa asam dan tersumbat. Membangunkannya. Ternyata keinginan untuk menyembunyikannya. Agar tidak dilihat siapapun juga terbangun. Dia selalu mengira dirinya hanya tidak bisa lepas darinya. Masakan itu. Sekarang baru mengerti bahwa dia tidak bisa lepas darinya. Bukan sekadar makanan, tapi orang yang memasak. Setelah keheningan yang panjang, Suaning akhirnya bereaksi. Dia tiba-tiba berdiri, berbalik dan berlari. Hei, Suaning. Aku cepat-cepat mengejarnya. Dia berlari di depan. Aku mengejar dari belakang. Dia tidak berlari cepat. Aku segera mengejarnya. Dia menangkap pergelangan tangannya. Kenapa berlari? Aku terengah-engah menanyakannya. Berbalik menghadapku, bahunya mengangkat-angkat, lalu menangis lagi. Aku tak punya muka untuk melihatmu. Dia berkata dengan suara menangis. Aku begitu keras, begitu tidak masuk akal, bahkan menumpahkan barang orang lain. Kau pasti mengira aku orang gila. Aku memutar dia, agar dia menghadapku. Aku memegang wajah kecilnya yang basah oleh tangis, menatapnya dengan serius. Kau bukan orang gila, kau hanya terlalu peduli padaku. Aku menunduk, perlahan mencium keningnya, lembut dan ringan, seperti bulu yang meluncur. Suaning langsung membeku. Dia lupa menangis, lupa bernapas, hanya menatapku dengan bodoh. Aku melihat ekspresinya yang polos. Tak tahan, aku tertawa. Sekarang kau tahu aku orang apa bagimu? Dia berkedip. Air mata masih menetes di bulu mata panjangnya. Lalu dia mengangguk. Lalu menggelengkan kepala. Lalu terlihat dia mengulurkan kedua tangannya. Memeluk pinggangku dengan erat. Menyembunyikan wajahnya di dadaku. Dengan suara pelan berkata, aku tidak tahu. Aku hanya tahu kamu milikku. Mulai sekarang hanya aku yang milikmu. Makanmu, ciumanmu, semua milikmu adalah milikku. Wah, baru saja menembus batas, langsung mengumumkan kedaulatan. Aku tersenyum dengan tak berdaya namun penuh kasih. Aku memeluknya kembali. Semua itu milikmu. Saat kami berdua kembali ke rumah pedesaan, suasana sudah kembali normal. Mata Su Xiayue masih merah. Jelas dia sudah menangis. Lu Feng sedang berada di sampingnya, membisikkan sesuatu untuk menghibur. Melihat kami masuk sambil berpegangan tangan, semua mata kembali tertuju pada kami. Tapi kali ini tatapan itu tidak lagi ragu. Lebih banyak pemahaman dan kejutan. Su Xiayue melihat wajah kami memucat. Dia berdiri. Suaning, walaupun kamu suka Chen Yuzhou, kamu tidak boleh berlebihan begitu. Aku sudah minta maaf. Tanpa menunggu aku bicara, Suaning berkata tenang. Su Xiayue terkejut. Minta maaf? Kepada siapa kamu minta maaf? Suaning menarikku ke depan Su Xiayue. Dia menatap Su Xiayue. Tatapannya tidak lagi penuh permusuhan, tapi juga tidak ada kehangatan sama sekali. Maaf, dia berkata. Aku tidak seharusnya menjatuhkan barangmu, tapi aku tidak akan menyesali tindakanku, karena aku tidak membiarkan siapapun mengincar milikku. Dia terdiam sejenak, mengangkat tanaman dengan jari lainnya. Itu adalah pernyataan berani milikku. Saya berdiri di sampingnya. Rasanya seperti saya menjadi barang pribadi yang sudah distempel. Meskipun agak canggung, tapi di dalam hati terasa manis sekali. Su Xiayue tersulut marah oleh kata-katanya sampai tak bisa berkata-kata. Kamu tidak masuk akal. Lu Feng melangkah maju, menghalangi di depan Su Xiayue. Dia mengerutkan alis sambil menatapku. Chen Yuzhou, kamu begitu memanjakan dia. Dia begitu ekstrim. Begitu posesif. Apakah kamu pikir itu normal? Aku menatapnya dan tersenyum tipis. Normal atau tidak, aku yang menentukan. Aku menunduk sejenak melihat Suaning yang memegang erat tanganku. Bagaimanapun dia, aku tetap suka. Rasa posesifnya, sikap buruknya, kebiasaan manja kecilnya. Menurutku semuanya lucu. Karena aku menyukainya. Jadi aku menerima semua tentangnya. Itu disebut rela. Juga karena aku sengaja berhenti sejenak, mendekat ke telinga Suaning. Dengan suara yang hanya kami berdua yang dapat mendengar. Mengucapkan, satu keinginan memukul, satu keinginan menerima. Wajah Suaning langsung memerah lagi. Dia menunduk malu-malu. Namun sudut bibirnya tak bisa menahan senyum lebar. Lu Feng dan Su Xiayue benar-benar kebingungan dengan tindakan kami. Mereka mungkin belum pernah melihat seseorang bisa membicarakan cinta dengan begitu berani. Begitu seakan tak ada orang lain. Waktu makan siang, aku akhirnya selesai menyiapkan iga babi asam manis dan udang saus tomatku. Aromanya menyebar ke seluruh halaman. Aku mengangkat makanan ke meja, hanya menata 2 set mangkuk dan sumpit. Suaning duduk patuh di seberangku. Matanya bersinar melihatku mulai makan. Dengan perintahku, dia segera mengambil sumpit, menjepit sepotong iga terbesar dan memasukkannya ke mulut. Pipi tembam-tembam seperti hamster kecil. Enak. Dia memuji dengan ucapan yang tidak jelas. Teman-teman sekelas berkumpul di samping, mencium aroma harum. Melihat kami berdua makan dengan lahap, semua tidak bisa menahan mengeluarkan air liur. Ada yang berani bertanya? Bisa beri kami coba sedikit bubur ikan Chen? Aku belum bicara. Suaning segera melindungi makanannya dengan menarik piring ke arah dirinya. Dia memperhatikan teman itu dengan waspada, masih mengunyah iga di mulutnya. Dengan suara tidak jelas,
Dia berkata tidak mau. Semua ini milikku. Kalian pergi makan kue osmanthus kalian. Sekarang bahkan kue osmanthus pun menjadi benci. Aku melihat sikap pelitnya itu. Aku merasa sekaligus marah dan tertawa. Aku mengambil sepotong udang, melepaskan kulitnya, mencelupkannya ke saus tomat, masukkan ke dalam mangkuknya. Jangan pelit begitu. Makan tidak habis itu pemborosan. Aku mengucapkan itu, tapi tidak ada niat membaginya. Suaning akhirnya menggerutu puas, membungkuk kembali mengatasi makanan di mangkuk. Di bawah sinar matahari, dia makan dengan wajah bahagia, dan aku melihatnya merasa sangat puas. Mungkin Lu Feng benar. Aku tidak bisa memberinya masa depan yang megah, tapi yang bisa aku berikan padanya adalah kehangatan manusia dalam setiap makan, dan aliran kecil yang terus mengalir seumur hidup. Itu sudah cukup. Setelah acara di rumah pertanian selesai, hubungan aku dan Suaning menjadi rahasia terbuka di sekolah. Meskipun kami belum secara jelas mengatakan, kami sudah bersama, tapi semua orang sudah mengerti. Tidak ada lagi cowok yang tidak tahu batasnya datang memberi bunga pada Suaning untuk melamar. Tidak ada lagi orang yang mengkritik hubungan kami yang selalu bersama. Orang-orang menatap kami. Bahkan ada sedikit rasa iri. Bagaimanapun, siapa yang tidak ingin memiliki pacar yang tampan, yang berkepribadian baik, dan juga bisa memasak, dan Suaning juga berubah. Dia masih sangat dingin terhadap semua orang selain aku. Dia acuh tak acuh, tapi dia tidak lagi seperti dulu. Tubuhnya tidak lagi penuh duri. Di dalam dinginnya, ada sedikit kelembutan, karena dia tahu di belakangnya selalu ada seseorang. Aku adalah kepercayaan dirinya, juga menjadi pelabuhan baginya. Dia masih lengket padaku. Setelah kelas, dia minta aku makan bersama, minta aku memberi makan. Pulangkan harus bayar 5.000. Tapi dalam kelekatan dia ada hal lain yang muncul. Dia mulai peduli padaku dengan canggung. Kamu kemarin tidak tidur nyenyak? Ya, ada lingkaran hitam di mata. Kamu batuk hari ini. Apa kamu masuk angin? Mau minum dariku? Dia terjebak. Karena dia hanya bisa minum jahe teh buatan saya. Tidak bisa membuat sendiri. Mau saya mengawasi kamu minum jahe teh? Dia juga mulai mencoba melakukan sesuatu untukku. Suatu kali saya ulang tahun. Dia menghilang misterius selama sore. Saat kembali malam itu, wajahnya berdebu tepung. Rambutnya berantakan. Memegang sebuah kue dengan bentuk yang tak terdefinisikan. Selamat ulang tahun. Dia menyerahkan kepadaku sesuatu yang dipanggang seperti bara hitam. Tatapannya penuh harap dan gugup. Saya membuatnya mengikuti resep. Ini pertama kalinya saya membuat kue. Mungkin tidak terlalu cantik, juga mungkin tidak terlalu enak. Kalau kamu tidak suka, buang saja. Semakin dia bicara, semakin tidak percaya diri. Kepalanya hampir tertanam di dadaku. Aku melihat bara hitam itu, lalu melihat dia lagi. Aku bisa membayangkan dia panik di dapur, dalam keadaan berantakan total. Aku mengambil sendok dan menyendok satu suap besar, memasukkannya ke mulut. Rasanya kering dan keras, dan masih berbau gosong. Manisnya terasa pahit. Ini makanan terburuk yang pernah saya makan seumur hidup. Tapi saya tertawa. Aku menatapnya dengan sangat serius dan berkata, enak. Ini adalah kue paling enak yang pernah saya makan. Mata Suaning langsung bersinar, lebih terang daripada bintang di langit. Dia dengan gembira melompat ke dalam pelukanku, memelukku erat-erat. Benarkah? Benar. Aku memeluk dagunya dan menekannya ke puncak rambutnya. Bodoh. Asalkan itu buatanmu, bahkan jika itu racun, aku tetap menikmatinya, karena di dalamnya ada cinta unikmu padaku. Ujian masuk perguruan tinggi selesai. Tanpa kejutan, kami mendaftar ke universitas yang sama di kota yang sama. Pada hari kami menerima surat penerimaan. Kedua keluarga berkumpul untuk makan bersama. Di meja makan, orang tuaku dan orang tua Suaning. Mereka melihat kami berdua tersenyum penuh kepuasan. Bibi Jiang minum sedikit alkohol. Dia memegang tangan ibuku dengan penuh perasaan. Kakak ipar, aku rasa aku sudah mengerti. Gadis ini seumur hidup tidak bisa lepas dari keluargamu. Semua rencana menyapi itu sia-sia. Menurutku, ini bukan menyapi. Ini malah semakin lengket. Ibuku tersenyum sambil menepuk tangannya. Kata mertua tidak boleh dikatakan begitu. Itu disebut takdir. Mari kita beri salam. Gadis yang begitu baik membuat orang lain mendapat keuntungan. Aku masih tidak senang. Sebutan, mertua, ini membuat Suaning yang sedang melahap makanan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Juga membuat tanganku yang sedang mengaduk sayur terhenti di udara. Lelucon orang dewasa semakin lebar. Dari menantu perempuan masa kecil menjadi menantu perempuan. Wajah Suaning sudah merah sampai hampir mengeluarkan darah. Dia diam-diam melirikku dengan pandangan sekilas. Ada rasa malu di matanya. Ada kegugupan. Ada juga sedikit harapan. Aku melihat penampilannya itu. Hatiku bergetar. Aku meletakkan sumpit. Aku membersihkan tenggorokanku. Semua orang menjadi tenang, memandangku. Saya berdiri dan berjalan ke sisi. Di bawah pandangan semua orang tua. Saya menggenggam tangannya. Paman, bibi, ayah, ibu. Saya menghirup napas dalam, dengan serius mengumumkan, saya dan sudah bersama, bukan kakak dan adik perempuan, tapi pacar laki-laki dan pacar perempuan. Udara menjadi tenang selama beberapa detik, lalu meletus tepuk tangan dan sorakan yang meriah. Aduh, sangat bagus, saya sudah tahu. Saya sudah tahu, mulai sekarang, tolong perlakukan kami dengan baik. Anak nakal akhirnya mengerti, terkejut dan kebingungan karena keributan ini. Hanya bisa dengan bodoh dibiarkan saya menggenggamnya. Melihatnya tersenyum, lalu saya menunduk di depan semua orang, menyentuh bibirnya dengan lembut. Sekarang semuanya sah. Saya berkata kepadanya, nanti tolong banyak ajarkan saya. Kehidupan kuliah mirip dan tidak mirip dengan SMA. Yang mirip adalah masih menjadi pemandangan paling mencolok di kampus. Juga tetap menjadi gunung es yang hanya mencair untuk saya. Yang tidak mirip adalah kami tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Saya bisa dengan terbuka menggenggam tangannya. Berjalan di jalan setapak
tampak berbayang di kampus. Bisa di perpustakaan. Dia membaca buku. Saya mengupas jeruk untuknya. Bisa di kantin mengabaikan semua pandangan orang. Memberi makan dia satu suap demi satu suap. Karena dia pacar saya, sudah menjadi kewajiban. Kami pindah keluar dari asrama. Menyewa sebuah apartemen kecil dekat sekolah. Memiliki rumah kecil yang menjadi milik kami. Di rumah ada dapur kecil. Itu adalah dunia saya. Juga merupakan taman bermainnya. Momen paling bahagia setiap hari adalah saya yang memakai apron sibuk di dapur. Sedangkan dia memeluk pinggang saya. Berdiri di belakang saya. Seperti koala yang lengket. Makan apa hari ini? Dia setiap hari harus menanyakannya sekali. Kamu mau makan apa? Aku juga setiap hari akan membalas pertanyaannya. Lalu dia akan di dalam pelukanku menghitung jari-jari dengan serius sambil memeluk gadis sayur. Aku ingin makan daging babi merah. Sayap ayam kola. Aku juga ingin minum sup iga jagung. Oke, aku selalu hanya punya satu jawaban. Selama dia mau makan, selama aku bisa memasak. Tidak ada masakan di dunia ini yang tidak akan kupelajari untuknya. Tentu saja kadang-kadang dia juga tiba-tiba terinspirasi. Ingin memasak sendiri. Hasilnya adalah dapur menjadi tempat bencana. Garam dan gula tidak jelas, suhu minyak tidak terkontrol dengan baik. Entah itu sayur tumis yang asin dan pahit, atau bagian luar terbakar hitam, sedangkan bagian dalam telur goreng belum matang. Setiap kali dia akan membawa masakan gelapnya, dengan wajah penuh kegagalan menatapku seperti kapal tenggelam. Apakah aku begitu? Aku akan tersenyum dan memeluknya, lalu memakan semua yang dia buat. Sambil makan, aku juga harus memuji dengan hati yang menipu. Tidak mengapa. Ziyi di keluarga kami paling hebat. Hanya memasak. Pekerjaan kasar seperti ini tidak cocok untuk kami. Dewi, biarlah aku yang melakukannya. Lalu dia akan tertawa terbahak-bahak. Dengan hati tenang, dia menyerahkan dapur sepenuhnya kepadaku. Dia mungkin tidak akan pernah belajar memasak. Tapi tidak apa-apa. Ada aku. Aku akan memasak seumur hidup untuknya. Membuatnya menjadi gemuk dan sehat. Tidak akan pernah lepas dariku lagi. Selesai.